Kita tahu Salomo telah berdosa, mengapa Tuhan tidak menghukum Salomo sendiri dan mendatangkan hukuman atasnya? Mengapa kerajaannya yang dipecah belah? Mengapa hukumannya meluas kepada seluruh bangsa? Pada faktanya adalah mungkin untuk menghukum Salomo secara pribadi jika Salomo berada dalam sebuah situasi untuk mewakili dirinya sendiri. Namun Salomo adalah orang yang bertanggung jawab di hadapan Allah sebagai raja atas kerajaan itu. Jadi, kesalahan raja mengakibatkan hukuman bagi seluruh kerajaan. Karena kejatuhan raja artinya kejatuhan kerajaan itu, dan kekalahan raja artinya kekalahan kerajaan itu. Kejahatan raja artinya kejahatan seluruh kerajaan. Sebab itulah Tuhan mendatangkan penghukuman dan juga memberikan pendisiplinan atas seluruh kerajaan. Di sisi lain, sebagai makhluk ciptaannya, bukanlah otoritas kita untuk mendefinisikan kepada Allah bagaimana caranya mendisiplinkan umatnya jika umatnya berbuat dosa. Dengan mengingat ketika Allah mendisiplin umatnya dalam cara apapun, Ia memiliki semua pembenaran. Karena ia benar. Tepat sekali, karena Ia benar dan adil. Ia memiliki semua pembenaran untuk meyakinkan siapapun bahwa tindakan Allah dalam cara ini sepenuhnya dan seluruhnya benar. Apakah Anda ingin mengatakan bahwa dosa Salomo juga menyebar ke seluruh bangsa dan seluruh bangsa hampir berdosa di hadapan Tuhan? Tentu saja, ketika raja berdosa, umatnya mengikuti teladannya. Rakyat pada umumnya mengikuti raja mereka. Sebenarnya mereka mengikuti dia karena dalam ayat 33 ia berkata, karena ia telah meninggalkan Ya, aku. dalam ayat 33 Sebabnya ialah karena mereka jawabannya telah jelas. meninggalkan aku dan sujud menyembah kepada Asitoret Dewi orang Sidon, kepada Kamus Allah orang Moab. Tetapi Dan seluruh mereka tidak kerajaan. hidup menurut jalan kutunjukkan dengan melakukan apa yang benar di mataku dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku. Ia memimpin kerajaan itu ke dalam jalan yang salah, sebab itu hukuman jatuh kepada semuanya. Pada akhir pasal 11, Salomo wafat. Pada faktanya hari-hari terakhirnya berat, tidak sesuai dengan rancangan Allah. Dalam pasal 12, Rehabeam pergi ke Sikem sehingga mereka menjadikan dia raja di Sikem. Yerobeam mendengar hal ini dan pergi bersama serombongan orang untuk berbicara kepada Rehabeam. Mereka berkata, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, karena itu kami berharap engkau memperlakukan kami dengan cara yang berbeda. Untuk memutuskan, Rehabeam meminta nasihat dari pihak tua-tua dan orang-orang muda. Nasihat manakah yang ia ikuti dan menandakan apakah ini? Faktanya Rehabeam kembali karena mereka mengutus orang kepadanya dan memanggil dia. Jelas bahwa rakyat luar biasa frustasi pada hari terakhir Salomo. Mengapa? Karena kekayaan kerajaan itu akan selalu mengorbankan rakyat. Kekayaan kerajaan artinya lebih banyak pajak yang ditetapkan pada rakyat. Dan makin banyak pajak yang dibebankan pada rakyat, arti itu adalah sebuah kuk yang berat, dan itulah yang sebenarnya terjadi pada zaman Salomo. Rakyat ditekan, ada para tua-tua yang dihormati, jadi Rehabeam, Alkitab berkata, sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Orang-orang ini telah belajar dari hikmat Salomo. Mereka merasakan apa yang rakyat rasakan. Mereka menyarankan padanya apa yang benar menurut perasaan rakyat. Mereka bermintanya untuk berbicara baik kepada rakyat ini. Jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi pada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu, lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Lihat sumber hikmat dan pengalaman dari para tua-tua itu dan dari orang-orang muda itu. Mereka adalah teman-teman sebayanya. Orang-orang selalu condong pada ide-ide dari teman-teman dan mengabaikan ide-ide orang lainnya. Ia bertanya, apakah nasihatmu? Mereka berkata, jangan ringankan kuk mereka. Jika mereka berkata bahwa ayahmu telah memberikan sebuah kuk yang berat, beritahu mereka bahwa aku akan menambahkan apa yang ayahku telah berikan. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Ketika mereka kembali 3 hari kemudian seperti yang dikatakannya, sayangnya ia menjawab dengan nasihat yang diberikan oleh orang muda. Mereka sudah tertekan. Hasilnya Yerobeamlah yang mendapat semua rakyat itu. Dan berkata, bagian apakah kita dapat daripada Daud? Kita tidak memperoleh warisan dari anak Ishak itu. Mereka meninggalkan Rehabeam dan ke-10 suku bergabung dengan Yerobeam. Rehabeam melarikan diri dan hanya satu suku tetap bersamanya. Kerajaan itu terpecah, saudara Kaleb. Maka untuk mencegah mereka, ia membuat 2 patung lembu emas, satu di Dan dan yang lainnya di Betel. Lalu Yerobeam takut rakyat akan kembali ke Yerusalem, ke kerajaan Daud. Maka untuk mencegah mereka, dia membuat 2 patung emas. Mohon beritahu kami tentang makna hal ini dan bahaya spiritualnya.
Bahkan kita harus tahu bahwa Yerobeam bin Nebat melarikan diri dan pergi ke Mesir setelah ia tahu bahwa Salomo ingin membunuhnya. Mungkin selama periode di mana ia tinggal di sana, ia banyak dipengaruhi oleh penyembahan berhala yang ada di Mesir. Dan karena pengaruh jelek ini tentunya, Yerobeam berpikir bahwa ia akan membuat sejenis agama baru dalam kerajaan yang baru. Jadi, ia membuat 2 buah patung lembu emas besar, lalu ia menaruh 1 patung di Betel dan yang lainnya di Dan. Untuk menarik ke 10 suku dan memastikan mereka terbebas dari penyembahan kepada Yehova atau menyembah Tuhan. Maka demi membuat tidak seorang pun pergi ke sana, dan membuat hati nurani dan hati mereka terpenuhi dengan berada di tempat yang nyata di mana Allah telah menaruh namanya, Yaitu Yerusalem. Yerusalem, Bait Suci. Mungkin hati nurani banyak orang akan terpengaruh dan mengundang orang-orang lain untuk kembali ke kerajaan selatan. Jadi Yerobeam menjaga kerajaan itu seperti ini dan membuat suatu sistem penyembahan. Ia tidak hanya membuat 2 patung lembu emas, tetapi ia membuat sebuah sistem agama yang besar. Ia membuat 2 patung lembu, menetapkan hari-hari raya, mentahbiskan imam-imam, yaitu ia membuat suatu sistem yang resmi. Sehingga sistem yang sah ini mempengaruhi mereka tidak hanya secara politik, tetapi juga secara spiritual dan agama. Dan ia mendirikan sebuah mesbah. Ia membuat sebuah mesbah dan mempersembahkan korban-korban. Pada faktanya, hal ini mengingatkan kita tentang agama dan kesesatan yang iblis lakukan untuk membuat orang jauh dari Allah. Ia membuat sebuah sistem dan dalam suatu periode yang panjang, sistem ini telah berhasil mempengaruhi hati nurani dan memiliki suatu pengaruh pada jiwa-jiwa dan berubah menjadi kecintaan terhadap bangsanya. Iblis ingin memastikan untuk membuat orang-orang itu jauh dari terang pewahyuan Allah tentang penyembahan yang benar. Dan hal itu luar biasa berbahaya. Luar biasa berbahaya bahwa seseorang membiarkan dirinya menjadi bagian dari sistem ini. Siapa yang mau membiarkan dirinya menjadi bagian dari sistem ini telah menghukum rohnya untuk berada dalam lingkaran kegelapan ini. Karena semua praktik dari iblis adalah praktik-praktik dalam kegelapan. Sehingga ia membuat orang jauh dari terang Allah. Tidaklah aneh bahwa Allah mengaitkan nama Yerobeam dalam semua teks dari kitab ini dengan potongan kalimat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Hal yang Tepat sekali, Yerobeam adalah standar dan kriteria dari kejahatan yang buruk sekali yang masuk ke dalam kerajaan utara. Sahabat Pijar TV, Shalom, apa kabar? Terima kasih sudah menjadi sahabat dan menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara. God bless you.